Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu bersama dalam kegiatan menakas ujian kompre ya. Ujian kompre. Ibu yang dapat musibah Bu ya? Iya Pak, nenek. Sudah dikebumikan orang neneknya? Udah Pak, tadi jam 10. Oke. Sabar Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ditempatkan Allah di surga, tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah. Baik, kita belajar Bu. Coba dibaca salah satu surat. Ingin mencek ke bacaan Al-Qur'annya. Iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah Pak. Shadaqallahul azim. Sudah Bu ya? Ya Pak. Sekarang coba ini. Bisa dengar Ibu? Ya Pak, jaringannya tadi Pak. Oh, jaringannya. Iya. Jadi Ibu tulis satu ayat, kemudian Ibu lihat kan nanti seperti ini. Nah, nanti nampak saya itu. Bisa enggak Ibu nulis ayat Al-Qur'an gitu? Iya Pak. Bukan meragukan bacaannya dan bukan meragukan tulisannya, tapi itu persyaratan di dalam ujian ini yang Iya Pak. jangan tersinggung pula Ibu. Enggak, surat yang saya baca Saya tadi aja ya Pak. Masa ya saya dites bacaan Al-Qur'annya. Iya yang iya Pak. Kan bukan begitu maksudnya. Iya, Karena dalam prosedur. seperti itu. Iya Pak. Oke. Udah Pak. Boleh Bu? Oke. Oke. Tapi nanti lebih belajar khot Bu ya. Ya Pak. Kalau untuk jadi guru kan dia dilihat oleh anak-anak nanti. Indah bacaannya ada benar, indahnya masih kurang itu. Iya. Itu kan ada macam-macam. Ada khat naski, ada khat diwani, ada diwani jali, ada khat farsi, minimal khat naski. Khat naski itu ya standar. Ya, standar tulis Al-Qur'an. Ya, Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Dalam ujian? Insya Allah. Ini tanya dulu, andai kan nanti Ibu pingsan misalnya saya tidak dituntut oleh orang. Nah, karena Ibu udah bersedia dan nyatakan sehat. Tapi kalau saya tidak tanya, langsung ujian, atau tahu ibunya pingsan, saya bisa dituntut nanti. Iya Pak. Mudah-mudahan aman Bu ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sehat, udah lancar. Iya Pak. Ya. Pertama, apa persiapan Ibu menjelang ujian ini? Pertama, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dilancarkan dalam menjawab pertanyaan dosen Bapak. Setelah itu saya membaca modul, membaca RPP saya, berkolaborasi dengan teman-teman melalui WA, berdiskusi. Oke. Ibu tahu dengan Ibu siapa? Bu Nur Hafiza, Pak. Leni Susanti? Tahu, Pak. Tahu. Tahu. Satu grup PAI, Pak. Satu grup PAI ya? Ya, PAI 1. Kemudian
Ini Santi, kemudian si ini Putri, Tahu Pak, sama satu PAI 1. sama satu juga. Iya. Oke. Ada Ibu komunikasi sama dia? Kalau satu hari ini saya karena Oh dalam iya. musibah tidak ada Pak. Karena Biasanya dia ada. ini yang berdua ini yang rata-rata terjawab. Yang lain banyak yang enggak ini. Tapi yang berdua ini rata-rata terjawab olehnya yang ditanya gitu. Iya. Anda tadi yang dari ujung Gading, siapa tadi namanya tuh? Mas Ingat? Nelita Pak, Mas Ah, Nelita. Mas Nelita siapa? PAI 1. Mas Nelita. Mas Nelia. Ya, sama PAI Mas, 1 Pak. itu yang paling ini. Itu hampir semua disekat habis itu. Mas Nelita namanya. Kalau Iya, sempat sama PAI 1 Pak. berkomunikasi, ah, Sama PAI 1. ya, kalau sempat berkomunikasi dia apa? Dia katanya ini apa? Hamil muda juga tuh, Iya, hamil hamil muda. muda. Nah, Mas Nelita itu dia yang kayak yang tadi yang itu tuh. Yang rata-rata semua dari item-item ditanyakan itu hampir semua disekat habis itu. Ya, nah. Iya, Pak. Kemudian ini Putri satu malam, tapi masih banyak juga tapi udah tuh. Yang lain banyak nih, yang bisa lah sama ini. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu bisa mengikuti ya yang baik-baik ini. Insya Allah Oke, Pak. Ibu, pertama Iya Pak. kita percepat saja karena kita rame, banyak kan hujan lagi. Ibu pernah mendengar taksonomi belum? Pernah Pak. Pernah. Iya. Kemudian pertanyaan saya singkat saja. Bisa Ibu jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson yang Insya, menyangkut tentang kemampuan berpikir HOTS? Insya Allah Pak. Coba. Benjamin S. Bloom itu adalah seorang psikolog dari Amerika ya Pak. Amerika Ya. Serikat yang membuat suatu klasifikasi berdasarkan urutan keterampilan. Berpikir dalam suatu proses yang semakin lama semakin tinggi. Setelah itu ada muridnya menyempurnakan yaitu Lauren Anderson. Yaitu dia membuatkan suatu pembelajaran itu sesuai dengan kemajuan zaman. Terkait dengan terpresentasinya kemampuan berpikir head order thinking skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke. Ada lagi tambahannya? Kalau pembelajaran ada dua, yaitu LOTS dan HOTS, tetapi dia menekankan pada pembelajaran HOT, yaitu hack recording think skill. Nah, kemudian kata kerja apa yang bisa digunakan untuk apa itu untuk kemampuan berpikir HOTS itu? KKO-nya. KKO-nya kata kerjanya C4, C5 dan C6, Pak. Apa bunyinya itu yang cepat Menganalisis, mengelompokkan, menganalisis, mengklarifikasi, Pak. Menganalisis, mengelompokkan, mengklasifikasi. Oke. Ibu udah ada yang merekam ya Bu ya? Saya sendiri yang merekam. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita mana tahu nanti panitia minta bukti fisiknya, kita Ibu Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Ya. Bagus Bu ya, mudah-mudahan Ibu lancar semua nih. Insya Dari Allah, di pasal 2 ada lancar. Yang Ya. ketiga, Ibu kemarin membuat RPP ya? Insya Allah udah di-upload. Ya. Kemudian bagaimana cara Ibu menyusun RPP itu yang berbasis HOT dari aspek indikator? Ingat ya, aspek indikator. Aspek indikator ya Pak. Nah, indikator adalah suatu proses pencapaian kompetensi dasar. Menunjukkan ketercapaian kepada kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan pada penilaian pada suatu pembelajaran. Agar RPP disusun berdasarkan HOTS. Langkah-langkah tadi Pak. Iya boleh, untuk dalam aspek indikator ya. Ya. Sehingga indikator itu nantinya mencerminkan dia bahwa indikator yang sudah HOTS gitu. Ya. Yang pertama memahami secara cermat apa itu kata kerja operasional KKO. Kedua menelaah KD kompetensi dasar secara teliti. Yang ketiga mencocokkan dengan kata kerja operasional yaitu C4, C5 dan C6. Merumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda. Oke. Oh, ini kalau seperti ini jawabannya bisa mengiringi Ibu Mas Milita nanti ini. Bisa sama atau lebih Insya Allah, Pak. Insya Allah.
Oke. Kemudian bagaimana nih? Apakah kemampuan berpikir HOTS itu hanya terjadi pada evaluasi atau ada bagian yang lain? Oh, tidak, Pak. Nah, kemampuan berpikir tadi pembelajaran kemampuan berpikir HOTS itu tidak terjadi pada evaluasi saja, tetapi terjadi pada berlangsungnya proses belajar. Kemampuan membangun berpikir kritis melalui stimulus model-model pembelajaran yang dirancang guru. Misalnya problem-based learning. Oke. Kemudian bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP itu yang berorientasi pada host pada aspek penyusunan proses atau langkah-langkah pembelajaran. Sehingga langkah-langkah pembelajaran yang Ibu susun itu terlihat bahwa sudah hot gitu ya. RPP dalam pembelajaran, Pak. Iya, dalam prosesnya. Ulangi soalnya tadi, Pak. Oke. Bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP Ya, yang berorientasi hot dari aspek penyusunan proses atau langkah-langkah pembelajaran. Sehingga langkah-langkah pembelajaran yang Ibu susun itu dalam RPP itu mencerminkan langkah-langkah yang sudah hot gitu. Kan ada langkah-langkah pembelajaran kan Bu ya? Langkah-langkah. Iya, ada, Pak. Nah, dalam kegiatan inti itu langkah-langkah itu. Bagaimana kategori langkah-langkahnya ya, Pak? Sehingga langkah-langkah pembelajaran RPP itu mencerminkan hot ya. Oh, ada fakta itu, Pak. Fakta prosedural tuh. Sekarang kita kan nggak diskusi, tapi boleh lah. Nah, yang fakta itu, Pak. Apa? Yang fakta prosedural itu. Nah, boleh, kan mengikuti prosesnya tuh. Iya. Cara mengajarkan materi yang berbentuk fakta, konsep, prosedural. Apa, Bu? Cara mengajarkannya, bagaimana menguraikan materi RPP yang sudah Cara dikembangkan. mengajarkannya, cara mengembangkan RPP yang berbasis HOT dari aspek penyusunan proses atau langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Dalam RPP itu langkah-langkah pembelajaran, Ibu? Ada. Ada. Apa indikatornya sehingga RPP langkah Ibu itu dalam sesi aspek langkah-langkah mencerminkan dia HOT. Kayak tadi lah, tadi indikator sehingga Ibu sampaikan sehingga tahu orang bahwa indikator Ibu sudah HOT. Sekarang apa indikatornya bahwa langkah-langkah pembelajaran yang Ibu buat sudah hot gitu. Oh iya, dalam penyusunannya harus ada 4C. Itu, Pak. Ya. 4C kolaboratif, kritikal, apa lagi? Critical thinking. Critical thinking. Apa lagi? Critical thinking. Ada kreatif. Ya, kreatif. Critical thinking. Komunikatif ya, Pak. Kolaboratif. Ya, kolaboratif, Pak. komunikatif, berkolaborasi. Kemudian Ibu yakin ya RPP Ibu sudah hot? Insya Allah Pak sudah hot. Yakin. Yang C4, Coba C5, apa C6. yang bisa Ibu sampaikan sehingga saya percaya bahwa RPP Ibu itu hot? Nggak perlu dilihatkan sampai sejak lah. Sehingga saya, oh ya RPP Ibu Nur Hafizah udah hot. Gitu. Seperti ini Pak. Dalam RPP itu saya menunjukkan siswa itu bisa menganalisis tentang suatu pembelajaran lah ya Pak. Mengevaluasi suatu pembelajaran yang sudah dipelajari. Kata kerjanya C5. Ya. Oke ya. Kita lanjut ya tentang materi ajar lagi. Bagaimana cara Ibu Nur Hafizah mengembangkan materi ajar dari aspek kurikulum, dari dokumen kurikulum? Dari aspek kurikulum, Pak. Ya. Itu Ibu yang Pak. Ketika membuat materi ajar langsung saja dibuat atau lihat dulu kurikulum dulu? Dilihat dulu kurikulum, Pak. Gimana cara Ibu tuh melihat dari kurikulum kemudian bagaimana jadi materi ajar itu? Bagaimana Ibu mengembangkannya itu? Dilihat dari kata kerja operasional. Terus? Diteliti KD-nya, Pak. Diteliti KD-nya sesuai dengan kata kerja yang operasional tadi, dianalisis. Sebab KD itu pencerminan apa tadi Pak? RPP berorientasi pada
Bukan RPP lagi, kita udah masuk kepada bahan ajar lagi. RPP Oh, udah bahan selesai tadi itu ajar. sisi Iya, RPP-nya. iya, 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 iya. Sekarang sisi selanjutnya itu menyangkut dengan pengembangan materi ajar itu ada berapa soal pula itu? Ada sekitar 7. Bagaimana cara Ibu mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Oh, begini Pak. Materi ajar bertujuan untuk membantu siswa mempelajari sesuatu. Merujuk Hmm. pada website ya Pak. Website Hmm. Dikmenjar. Materi ajar mendapatkan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang secara sistematis Hmm. secara utuh, menampilkan sosoknya utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa. Oke. Materi Kemudian ajar. di dalam mengajarkan materi itu ada beberapa kategori, ada fakta, ada konsep, ada prosedural, ada metakognitif. Pernah dengar Ibu itu? Oh, udah Pak. Insya Allah RPP Udah, saya sudah ada itu Pak. ada itu ya. Nah, Coba iya. Ibu jelaskan itu apa maksud dari ini? Kalau Dari ini. fakta itu Dan bagaimana cara Ibu nanti mengembangkannya? fakta itu sesuai dengan kenyataan yang sekarang yang sedang ada. Contoh puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak bisa dilaksanakan sembarangan hari, tetapi harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Itu fakta. Sedangkan konsep itu tertuju pada materi berupa definisi. Contoh puasa itu adalah menahan menurut bahasa, sedangkan menurut istilah menahan sesuatu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan prosedural itu langkah-langkah yang akan kita tempuh. Contohnya berwudu, ada langkah-langkahnya, niat, dan seterusnya. Oke. Kemudian dalam materi ajar itu biasanya dikenal dengan 2 kategori. Ada kategori normal atau umum dan ada kategori advance atau tinggi ya. Ibu pahami itu. Apa Pak? Soalnya Pak ulangi Pak. Di dalam materi ajar biasanya memiliki 2 kategori. Kategori Ya, advan normal dan atau umum. umum Ya, dan ada. ada advance. Ya. Advance. Kalau kategori umum itu pengetahuan secara umum yang dikembangkan biasanya diberikan kepada peserta didik. Sedangkan advan itu berupa pengayaan pengembangan dari materi umum menjadi pengetahuan yang lebih mendalam. Mendalam. Kepada siapa advance diberikan, Bu? Apa Pak? Advance itu diberikan. Peserta didik. Kalau advan guru sebagai bahan untuk diperguna untuk memperbaiki cara dia mengajar. Sebagai acuan Kemudian pengembangan. bagaimana Ibu menguraikan materi advance itu dalam RPP? Saya sajikan dalam bentuk materi fakta, konsep, prosedural. Itu. Iya, ketiganya itu elemen materi tersebut. Ketiga elemen tersebut saya masukkan dalam sesi pembukaan, inti, penutup. Kemudian dalam pelajaran abad 21 itu ada critical thinking, creative thinking, ada kolaboratif dan ada communication ya, 4C itu kan. Lalu apa? Unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran itu? Apa tadi Pak? Unsur? Unsur-unsur yang menunjang di dalam keterampilan abad 21. Unsur-unsur yang menunjangnya. Atau begini saja dulu. Bisa enggak Ibu jelaskan dulu apa itu critical thinking, apa itu creative thinking, apa itu collaboration, apa itu communication dulu. Baru nanti saya lanjutkan. Jelaskan yang itunya dulu. Oh, kalau kritikal itu menyelesaikan masalah ya Pak. Critical thinking menyelesaikan masalah. Kreativitas siswa. Sedangkan communication skill yaitu kemampuan berkomunikasi. Sedangkan kolaboratif bekerja sama. Oke. Kemudian bisa berikan contoh ke saya bahwa pelajaran yang dilakukan oleh ibu guru itu sudah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif ya Pak? Ya.
Berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Berpikir. Apa tadi, Pak? Sehingga saya Pembelajaran. tahu, oh ternyata yang disusun oleh Ibu Nur Hafizah sudah mencerminkan kemampuan berpikir kreatif. Oh, contohnya, suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif serujuk dari hasil penelitian yang dilakukan oleh contoh seseorang ya Pak. Dari universitas misalnya Pak. Dia membuat laporan penelitian yang dilakukannya dengan strategi model suatu pembelajaran. Kemudian berikan juga contoh bahwa pembelajaran itu telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Kolaboratif ya Pak, kolaboratif. Media kolaboratif pada saya praktikkan ketika saya membuat RPP Pak, membuat RPP. Apa contohnya pembelajaran yang dikembangkan itu sudah mencerminkan mengembangkan kemampuan kolaboratif anak? Kolaboratif. Kolaboratif. Pengembangan tentang kolaboratif ya. Sehingga tahu kita, oh ternyata pembelajaran dilakukan oleh Bu Nur Hafizah sudah mencerminkan dan mengembangkan kemampuan kolaboratif anak-anaknya. Kolaboratif. Kolaboratif. Membentuk kelompok kerja ya Pak, terdiri dari 4 orang. Ya. Guru menyajikan pelajaran, guru memberikan tugas kelompok kepada peserta didik. Mereka mengerjakannya dengan model pembelajaran problem basic learning. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang sesinya masuk lagi model pembelajar, apa lagi teori belajar. Ada kemarin belajar teori belajar? Ada Pak. Ada. Coba jelaskan ke saya salah satu teori belajar itu ada namanya teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme. Konstruksi, kalau konstruk itu dari bangunan ya Pak. Membangun. Coba. Kita nggak diskusi ya, karena ujian sifatnya. Iya Pak. Berdasarkan kenapa ya nanti lagi ujian jadinya. Pendekatan secara kontekstual yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diingat siswa, tapi harus mengkonstruksikan pengetahuan itu. Dan memberi langkah-langkahnya Bu Nur Hafizah. Langkah-langkahnya yang pertama model pembelajaran kooperatif. Boleh. Kooperatif model pelajaran ini pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja, saling membantu, mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Yang kedua kontekstual. Boleh. Kontekstual. Pembelajaran ini dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan terbuka yang terkait dengan dunia nyata tentang kehidupan siswa. Sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan kita sajikan. Oke, sudah. Kemudian di dalam pembelajaran itu, Ibu mention RPP yang berbasis TPACK. Apa TPACK? Ada Pak. Apa itu? TPACK ya Pak. Itu teknologi pedagogik konteks knowledge. Pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta. Pelatihan dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. Titik berat ini pada pembelajaran tepat, kemampuan guru meramu
meramu pengetahuan teknologi itu berupa pengetahuan pedagogik dan pengetahuan konten. Oke. Kemudian apakah penerapan TPACK itu hanya pada penggunaan internet atau ada pada aspek lain? Tidak, ada pada pembelajaran bisa Apa juga, Pak. sebenarnya? Praktik langsung. Kemudian bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP yang menerapkan TPACK dari aspek penyusunan materi dan langkah pembelajaran? Yang pertama, kita membedah kompetensi dasar. Nah, membedah kompetensi dasar, merancang tujuan pembelajaran, membuat rancangan bahan ajar, Gimana TPACK-nya itu? Yang mengacu pada IT, Pak. Pada IT yang mengacu pada IT. Contohnya kita persepsi, pertama kita buat pretest, setelah nanti pembelajaran kita buat proses. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana cara Ibu Nurafiza merancang instrumen lagi? Ada berapa soal instrumen saja lagi. Instrumen ya. Merancang instrumen dan menerapkan evaluasi autentik. Pernah dengar apa autentik? Pernah, Pak. Pernah. Iya. Bagaimana kalau merancang instrumen instrumen evaluasi autentik dalam RPP? Autentik ya, Pak. Kalau di Kurtilas kan ada istilahnya itu, evaluasi autentik. Autentik. Merancang pembelajaran autentik. Evaluasi ya, sama temannya evaluasi semua nih. Evaluasi. Arahnya ke evaluasi, membuat evaluasi. Oh, apa Pak? Evaluasi. Anda evaluasi autentik pernah Ibu dengar dalam Kurtilas kurikulum 13 itu? Oh iya Pak, ada Pak, ada. Ada. Proses untuk mendapatkan data ya Pak. Ribet sekarang membuat penilaian autentik katanya. Membuat instrumen evaluasi. Nah. Mengukur kognitif serta merancang instrumen evaluasi berupa kisi-kisi soal, kunci jawaban. Nah, setelah itu untuk instrumen yang mengukur afektif dan psikomotorik. Kemudian aspek evaluasi apa saja yang Ibu lakukan kemarin dalam pembelajaran di RPP? Apa saja yang Ibu evaluasi? Kognitif, aspeknya, Pak. Apa saja yang langsung evaluasi? Kognitif, afektif, psikomotorik. Motorik, oke. Bagaimana caranya Ibu Nurafiza melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen dari aspek kemampuan berpikir kritis siswa? Memberikan sebuah masalah, Pak. Oke. Memberikan sebuah masalah kepada siswa, langsung siswa mengamati dan mencari pemecahan masalah itu. Kalau dari aspek berpikir kreatif? Berpikir kreatif. Ya, instrumennya seperti apa? Instrumennya. Instrumen berpikir kreatif, Pak. Sehingga nanti bahwa evaluasinya itu mencerminkan anak berpikir kreatif. Yang kognitif, afektif, psikomotorik, Pak. Nggak tahu saya tuh. Saya ingin tahunya dari Ibu. Sehingga nanti bahwa terlihat bahwa evaluasinya sudah mencerminkan kemampuan berpikir kreatif anak. Memberikan sebuah masalah, lalu memikirkan solusinya, itu Pak, agar menghasilkan gagasan yang baru untuk instrumennya. Kalau instrumen untuk aspek kemampuan kolaboratif, gimana Ibu? Memberikan masalah, lalu siswa mencoba untuk berkelompok-kelompok. Untuk memberikan bertukar pendapat. Kalau berpikir komunikatif, gimana instrumennya? Komunikatif. Komunikatif lagi. Komunikatif.
komunikatif berkomunikasi ya Pak. Iya, gimana Ibu membuat Berkomunikasi. instrumennya itu? Salah satu nilai sikap yang dikembangkannya adalah dalam pengamatan. Pengamatan. Kalau Pengamatan, amati dia percobaan. mampu tidak ya mengkomunikasikan apa yang dia pahami Iya. kepada orang lain. Percobaan dan presentasi. Presentasi. Oke. Bagaimana cara Ibu untuk melakukan evaluasi dan menunjukkan instrumen pada aspek sikap ilmiah? Membentuk lembar observasi. Hmm. Membentuk lembar observasi tentang sikap dalam melakukan sebuah pengamatan. Instrumennya. Oke. Kita masuk lagi sesi terakhir ini, tapi ada 5 soal, 5 pertanyaan yang ingin kita ketahui dari Ibu, kita gali dari Ibu. Bagaimana ini lagi? Mengapa seorang guru Ibu mau menjadi guru profesional? Mau, Pak. Mau. Mau. Mengapa seorang guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif? Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1, pasal 1, ya Pak. Guru dan dosen, tentang guru dan dosen meningkatkan mutu pendidikan, yaitu guru berkewajiban untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan tugasnya menjadi seorang guru. Oke. Mencapai Apa tujuan. makna dari guru reflektif itu, Bu? Gurunya itu melihat dirinya sendiri, Pak. Melihat dirinya sendiri untuk melakukan refleksi, introspeksi dirinya supaya pembelajarannya. Bagaimana Ibu Nurafiza melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan? Caranya membuat list. Membuat list, membuat pertanyaan, apakah anak senang belajar dengan Ibu, apakah pelajaran Ibu menyenangkan, seperti itu, Pak. Kemudian apakah Ibu Nurafiza mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi dalam membuat RPP? Menggunakan ya Pak, menggunakan media ajar. Apa contohnya? PPT ya Pak, PPT. Karena dari hasil penelitian itu dapatkan informasi media ajar. Oke. Kemudian mengapa hasil penelitian itu perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPP dan dalam proses pembelajaran? Untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke, dalam selesai. penyusunan RPP. Selamat dan sukses, mudah-mudahan lancar ke depannya. Amin. Mudah-mudahan bisa lulus 100% berjamaah. Bahagia. Amin. Amin, Pak. Terima kasih ya, Pak. Udah selesai, Pak. Masuk yang lain lagi, Bu. Iya, Pak. Ya, cepat kasih ya, Pak. Iya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ujian kita untuk malam yang ketiga ini dengan Ibu Nurafiza. Bu Nurafiza dari mana? Saya dari Air Bangis, Pak, Kecamatan Sungai Beremas. Air Bangis ya? Iya. Oke, sudah lama mengajar? Udah, Pak, mulai tahun 2005. 2005 sampai sekarang ya? Iya, Pak. Tamat S1 tarbiyahnya kapan? Tahun 2011 S1 STIP Pasaman Barat. Pasaman Barat ya. Sekarang guru kelas atau guru mapel? Guru mapel, Pak. Guru mapel ya. Udah berapa tahun mapel? Baru 5 tahun. Waktu itu ada 5 guru mata pelajaran agama di SD kami, Pak. Jadi biasanya, tidak ada 4 jam. Oke, udah 4 jam ya. Biasanya mengajar di kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, Pak. Kelas 1, 2 ya. Ini kelas 5. Iya, kelas RPP, 5. RPP kelas 5. Iya, tapi harus kelas tinggi katanya, Pak. Oh iya, kelas tinggi. Iya. Nanti Pak ya mengaplikasikannya dalam PPL. Oh, dia harus kelas tinggi ya. Oke. Iya. Oke, kita diskusi tentang itu masuk ke aspek pelajaran ya. Iya, Pak. Nah, di PAI itu salah satu bidang studi yang harus mengintegrasikan antara aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Itu kan? Sikap ya Pak, sikap afektif, sikap keterampilan psikomotorik. Nah ya, oke. Kalau kita bisa istilahnya itu kognitif, afektif dan psikomotorik. Iya. Apapun gitu, apapun materinya. Itu kan sudah dirancang kan? Udah, termasuk Pak. Materi yang Ibu pilih ini ya. Iya, tentang puasa. Berpuasa ya. Oke. Iya.
Dari KD itu apakah sudah mewakili 3 aspek pembelajaran itu? Insya Allah sudah, Pak. Apa? Yang mananya? Bagian yang kognitifnya mana yang di KD? Yang kognitif di KD ini, Pak, menunjukkan sikap sabar, A5 ya, Pak. Menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam P5. Menguraikan hikmah puasa Ramadan. Coba dikelompokkan dulu yang aspek kognitif mana, aspek afektif mana, aspek psikomotorik mana. Aspek kognitifnya ini Pak yang 4.10 C4 menguraikan hikmah puasa ya? Ramadan. Itu kognitif ya? Iya, kognitif. Kalau 2.10 A5 itu aspek sikap menunjukkan yang C5 itu yang 3.010 P5 3.10 menyimpulkan itu sama juga dengan apa Pak? Kognitif ya Pak? Kognitif C. Iya. Yang afektif mana? Yang afektif A5 2.10 menunjukkan sikap sabar dan pengenalan diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang psikomotorik? Menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Nah, itu aspek psikomotorik itu. Iya, siswa itu bisa berpuasa ya Pak dengan jujur, walaupun tidak ada orang di sekitarnya, dia bisa berpuasa dengan jujur. Kalau menurut saya Pak. Pengkategorian P5, A5, C5, C4 ini itu sudah ketentuan dari apa? Iya, ketentuannya KKO-nya atau ibu yang menentukan? Oh, sudah KKO-nya Pak. Sudah KKO tuh. Iya, KKO. Coba dibedah aspek apakah menjalankan kewajiban puasa sebagai implementasi pemahaman rukun Islam itu adalah psikomotorik? Oh, menurut saya iya Pak. Dia mampu berpuasa kan Pak? Itu kan keterampilan itu. Iya, skill kan Pak. Keterampilan kan skill. Psikomotor. Dia skill puasa dia. Dia jadi orang yang ahli berpuasa. Jadi ahli puasa dia nanti. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa Pak. Oh, ahli puasa dia yang soim ya. Bisa jadi nanti selain bulan Ramadan dia bisa puasa Senin Kamis. Selama ini kita akan memahami yang skill itu seperti ahli terampil. Terampil membuat ini. Terampil ya. Puasa itu sebuah keterampilan. Kewajiban Pak. Tapi kalau soim kan ahli puasa kan. Soim orang yang ahli puasa. Nah itu kita kaji dalami lagi ya. Oke, selanjutnya coba lihat pendekatan yang dipakai dalam RPP ini apa? Pendekatan saintifik Pak. Apa itu? Coba ke bawah, apa itu pendekatan saintifik? Oh, Pak, tunggu sebentar Pak. Ini Pak, pendekatan model saintifik. Kok pendekatan model saintifik? Pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik itu merupakan satu model pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuannya, Pak. Apa kaidah keilmuan? Yang sesuai dengan melalui menanya, mengamati, observasi. Langkah-langkahnya literasi, critical apa tadi? Ada di sini, Pak. Itu langkah-langkahnya itu. Menanya, tapi langkah-langkahnya coba lihat. Literasi, langkah-langkahnya. Nah, ini saya ingin tanya dulu. Literasi, critical thinking. Bu Nur Hafiza, saya ingin tanya. Iya, Pak. Modul ini kan sudah dibedah oleh Pak Boy. Kira-kira ini yang versi yang sudah diperbaiki atau masih belum diperbaiki? Apa? Ini sudah diperbaiki, Pak. Apa masukan Pak Boy kemarin tentang kemarin terutama pendekatan dan langkah-langkah itu? Apa masukan Pak Boy kemarin? Kemarin itu tentang apa, Pak? Kemarin saya membuat tentang tadi KD itu tidak ada tulisan C4-nya, C5-nya. Memang ada tulisan menguraikan, tapi tidak saya terakan situ. Apakah ini C4, kata kerjanya C5 itu, Pak. Oke, di bagian pendekatan apa masukan Pak Boy? Bagian pendekatan literasi kemarin katanya
Udah rasanya itu Pak, mengamati per Hah? poin, anak-anak diminta untuk mengamati, setelah itu dia disuruh untuk berkelompok, udah rasanya itu Pak. Keterangan yang menjelaskan bahwa langkah-langkah pendekatan saintifik itu adalah literasi, critical thinking, Iya, komunikasi, kolaborasi, mana? ini Pak, Apa ada referensinya? Apa penjelasannya? Apa teorinya? Gitu. literasi disuruh siswa itu mengamati ya Pak. Enggak. Kalau Teori buku yang menjelaskan bahwa pendekatan saintifik itu langkah-langkahnya adalah literasi, critical thinking, kolaborasi, komunikasi. Ibu berani menjelaskan, menuliskan di RPP ini langkah-langkah saintifik itu adalah literasi, critical thinking, kolaborasi. iya Pak, Nah, mau bertanggung jawab untuk menjelaskan. tanggung jawab. Cobalah, nanti Pak Boy juga akan melihat juga kan. Iya, Kalau memang langkah-langkah tambah keterangan di atas itu. Ini kan apa itu literasi? Enggak, bukan apa itu saintifik, kan enggak Ibu jelaskan kan? Apa saintifik itu suatu model langkah? pembelajaran. Ya, coba jelaskan itu. Suatu model pembelajaran yang yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat tentang 5M. Ya, Mengamati, 5M. menanya, mengumpulkan, menginformasi. Ya, 5M ya. Langkah-langkahnya literasi, critical thinking, kolaborasi, komunikasi itu dari mana literaturnya itu? Dari mana sumbernya itu? Berdasarkan KKU Anda. Ada berdasarkan KKO. Benar, betul ada berdasarkan KKO seperti itu. Tidak. Enggak kan? Enggak. Nah, biasanya yang studi sumber buku teori yang menjelaskan bahwa pendekatan saintifik itu 5M. Nah, taruhlah 5M ya. Yang 5M itu di mana Ibu jelaskan? Mengamati, apa lagi? Menanya. Mana yang menanya mana? Literasi, mengamati, menanya mana? Mengidentifikasi, menjawab, mana menanya? Kalau menanya di sini Pak letaknya Pak. Setelah peserta didik menyaksikan video motivasi tentang pasar Ramadan, setelah itu diadakan apa Pak? Membentuk kelompok kan Pak, diskusi. Tapi M itu apa? Mengamati. 5M kan? Pak. 5M. M1 Ya. apa? Mengamati, menanya. Mengamati. Menanya. Yang Mengumpulkan menanya informasi. mana? Yang menanya mana? M kedua mana? Menanya Pak. Ya. Yang ini literasi Pak. Peserta didik setelah mengamati. Mana yang menanya? Peserta didik menanya mana? Mana redaksi seperti itu? Oh, dalam setelah kita tampilkan itu Pak, baru disuruh peserta didik untuk menanyakan. Jelasan. Dia kan langkah-langkah nih kan? Iya. Kan langkah-langkah kan inti dia kan? Mana Iya. dia? Mana penjelasan konkret seperti itu? Ya ada cuman mengamati, menyaksikan, mengamati juga kan? Iya. Peserta didik mengajukan pertanyaan, menanya, kan? Menjawab pertanyaan, mengidentifikasi, memotivasi, guru membagi kelompok, dan kolaborasi. Ya seolah-olah ini adalah copy paste aja di mana-mana kan? Dikasih Pak Boy, di copy paste saja. Oke. Penjelasan yang terkait dengan langkah-langkah yang terkait dengan materi Ibu tentang puasa udah ya? Di puasa, tentang puasa, mendidik, peserta didik menjawab pertanyaan dari teman di bawah bimbingan apa? Iya. Tentang puasa. Iya. Apa? Nah, nanti critical thinking ya. Oke, kita masuk ke critical thinking aja langsung. Berarti langkah-langkahnya tidak konkret ya? Iya. Langkah-langkah saintifik yang dipakai itu tidak konkret ya. Dan bahkan saya lihat ada RPP yang lengkap isinya. Ada PPK. Coba lihat ke atas itu. Iya. Yang mana Pak? Yang kegiatan PPK ya. Saintifik adalah 5M. PPK, kolaborasi, literasi, dibuat semuanya.
Ternyata diberi masukan oleh Pak Boy satu-satu. Nah, ternyata susah juga menjelaskan, membuktikan langkah-langkah saintifik yang ada itu. Ini sekedar diskusi aja ya. Oke. Oke, critical thinking coba. Apa yang Ibu maksud dengan critical thinking? Critical thinking. Apa itu critical thinking? Peserta didik menyaksikan video motivasi tentang puasa Ramadan. Setelah itu mengajukan pertanyaan tentang itu, Pak. Yang pertanyaan saya, yang Ibu Pak ketahui tentang critical thinking itu apa? Oh, critical thinking itu. Critical thinking ya, Pak. Itu kan bahasa Inggris. Anak berpikir secara kritis ya, Pak. Berpikir secara kritis. Iya. Contohnya dalam apa? puasa ini ya, Pak. Mengapa kita harus berpuasa? Contoh pertanyaannya itu, Pak. Membuat anak berpikir kan, karena melalui itu motivasi guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang puasa. Lebih sebaiknya dirinci. Ya. Siswa bertanya dengan kritis, mengapa kita harus berpuasa? Mengapa kan kita harus lapar itu, haus itu. Kenapa kita bukan kritik? Iya, Pak. Kalau itu kira-kira pertanyaan siswa, apa jawaban Ibu? Mengapa kita harus berpuasa ya, Pak? Jawabannya karena itu perintah dari Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kata kutiba wajib bagi orang beriman. Argumennya tidak dalil, tidak ayat gimana? Argumennya Ibu harus membuat argumen kritikal juga. Argumennya, Pak. Pertanyaannya tadi mengapa kita harus berpuasa? Mengapa harus kita berpuasa? Ya, karena kalau jawabnya tidak dalil. Jawabnya tidak dalil. Kalau dalil kan agak bersifat itu kan. Iya. Karena gimana jawabnya? Mengapa kita harus berpuasa? Karena itu disuruh oleh Allah. Juga baik bagi kesehatan kita ya, Pak. Kalau kita berpuasa, sudah itu kita akan merasakan juga penderitaan yang dirasakan oleh yang kurang mampu. Bagaimana rasanya menahan lapar dan haus. Ya itu. Jadi tidak memunculkan lagi keraguan, tidak muncul lagi bantahan dari siswa. Kalau ada sebenarnya siswa yang cerdas tuh kan, tanya lagi kan, kenapa Tuhan itu harus mewajibkan itu kan? Kalau dalil-dalil aja, makanya itu critical thinking ya. Iya, tapi Pak. harus Ibu rinci di dalamnya, peserta didik mengajukan pertanyaan seperti ya. Kalau tentang puasa kan umum aja kan? Iya, Pak. Ini semuanya tentang puasa kan? Peserta didik menyaksikan video tentang puasa, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang puasa, peserta didik mengamati dan membaca jurnal tentang puasa, gitu kan? Iya, Pak. Peserta didik motivasi tentang puasa. Gitu. Sebenarnya lebih dirinci lagi ya, dirinci lagi kan, itu yang kita maksud dengan untuk memacu critical thinking bagi siswa. Karena siswa yang kita hadapi sekarang itu kan berbeda dengan masa kita kan. Iya. Mereka pelajarannya, medianya sudah berkembang kan. Nah, kita harus bisa mengiringi itu untuk ke arah yang lebih positif. Ya, selanjutnya saya lihat soal yang hot. Soal hot, Ibu. Ya, benar soal yang hot. Cuma sedikit yang hotnya, Pak. Mana yang 1, 2, 3, 4, 5, nomor berapa yang hot? Nomor 1 ada juga hot, tapi kurang banyak literasinya ini, Pak. Hot, tapi kurang banyak literasinya. Maksudnya apa ini? Iya kan, sebenarnya kalau hot itu kan harus mengandung C4, C5, dan C6 kan, Pak. Coba ini C berapa ini? Apa, Pak? C berapa ini? Ini kalau saya menilai ini C berapa tadi dia apa ya? Oh, menguraikan ini, Pak. Menguraikan KKO-nya C ya, menguraikan C4. Iya. C4. Iya. Ini memilih ya. Menyebutkan. Iya, memilih. Iya, memilih, tapi menyebutkan ini, tetapi selain itu terdapat perbuatan yang dapat membatalkan dan merusak puasa. Kecuali. Apa jawabannya ini? Yang D, Pak. Bergunjing. Yang D, haid. Membatalkan. Iya.
Hah? Yang D, Yang kecuali. kecuali ya. Iya, Oke, membatalkan dan merusak. iya. Bentuk soal yang hot itu bagaimana? Bentuk soal yang hot contohnya seperti ini ya Pak. Contohnya kalau soal yang hot ya Pak, kalau saya apa ya Pak? Contoh soal, saya puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi umat Islam. Puasa itu memiliki syarat dan rukun. Setelah itu kewajiban itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Itu hot itu. Belum Pak, tunggu Pak. Ya. Dalam melakukan puasa itu kita sebagai orang yang beriman melaksanakan puasa itu sesuai dengan syarat dan rukun. Coba sebutkan apa itu arti puasa menurut istilah. Itu menguraikan arti puasa. Masuk tadi pada C4. Menguraikan arti puasa. Iya. Menguraikan arti puasa. Bukan, tidak menyebutkan itu. Menyebutkan bisa juga Pak, tapi kalau menyebutkan C1 tidak bisa dimasukkan kategori soal host. Tapi hanya ada C4-nya menguraikan. Ya, pertanyaan kunci Ibu itu kan sebutkan kan? Iya. Kan enggak, bukan uraikan. Biasanya kalau dalam soal objektif apa ya, kategori hot itu yang C4 ke atas itu. C4 itu Pak. Yang C4 dulu. Biasanya soal bercerita kan? Soal Iya, literasi dulu Pak. Biarkan anak berpikir, meragukan. Ya, meragukan ya kan. Berpikir dulu baru bisa menjawab. Jadi satu kurang hot sepertinya nih. Ya Iya kan? Pak. Iya Pak. Atau lebih kentaranya kita kata kerja, taksonomi belum itu kan? Iya, kata kerja itu ya Pak. Tuh, ini kata kerja yang dimunculkan apa? Kalau ini tetapi diwajibkan melakukan puasa. Kalau sini rasanya berikut ini yang bukan, misalnya nomor 2, berikut ini yang bukan syarat sah. Itu kalau kita crop jadi kata kerja apa? Berikut ini sebutkan apa? Sebutkan. Iya kan? Iya, kalau sebutkan C1 itu Pak nggak bisa jadi hot-nya harus C4, C5, nomor 2 C6. berarti nggak hot kan? Nah, kalau di sini Pak di daerah kalau hot semua pusing anak-anak itu Pak. Kita ingin mencontohkan bagaimana contoh hot itu. Iya. Sebutkan syarat sah puasa kecuali kan itu kan? Iya. Kalau C4 bagaimana biasanya? Pengalaman Ibu membuat C4 itu? C4 kalau Pak. Ya deh. Kalau C4 ya Pak memecahkan masalah, memisahkan. Kalau mengelompokkan gimana? Mengelompokkan, mengidentifikasi. Apa Pak? Biasa mengelompokkan. Misalnya begini Pak, dibuat syarat-syarat wajib puasa, dibuat syarat-syarat puasa. Tolong dikelompokkan mana saja syarat sah wajib, syarat wajib puasa. Bisa Pak? Mengelompokkan itu C berapa? Mengelompokkan C4 tadi Pak. Ini Pak. C4 ya, itu bisa C4. Kan? Iya, bisa. Bikin literasi cerita. Iya. Itu ya. Iya. Itu diskusi kita tentang soal hot ya. Saya ingin melihat selanjutnya penilaian afektif lah biasa kan, penilaian kognitif sudah biasa. Coba lihat keterampilan apa indikatornya? Keterampilan apa kisi-kisi keterampilan kinerja praktek kognitif itu kan ya, soal kognitif itu nih lembar penilaian keterampilan komponen dasar indikator. Kok indikator mengimplementasikan sikap sabar? Bukankah itu afektif? Menunjukkan tadi apa Pak? Menunjukkan P5 ya, P5 tadi. Kok 21? Kompetensi dasar, iya, tapi kata kerja operasionalnya itu Pak, P5. Menunjukkan A5. A5 afektif itu. Tapi kita bicara tentang psikomotorik, Bu. Psikomotorik.
Kalau sikap oke, udah biasa kan. Kalau Iya. pengetahuan sudah oke, memahami, mengimplementasikan sikap itu kan A itu kan. Yang P-nya bagaimana? Yang P5 ya, Pak. Iya. Psikomotor, skill-nya Iya. itu, Pak. Iya, mana? Tadi apa ahli puasa tidak bisa ahli puasa. Boleh lah ahli puasa. Coba di Iya. redaksinya bagaimana? Redaksi. Ahli Ahli puasa. puasa. Ini bagaimana pula ceritanya persiapan skor alat bantu di mana ini? Di mana yang di copy paste ini? Lihat ke atas. Ke atas, Pak. Kinerja praktik apa itu? Kan lembar penilaian keterampilan kan, penilaian kinerja terus lama-lama terus. Kan 2 ini. Hikmah. Kan menunjukkan sikap kan KD 210 ini. KD 210 tadi A kan? Yang Enggak B 210. kan? Iya, yang di atas tadi ya, Pak. Di atas kan? Nah ini Iya. Yang di atas. ini kan mengimplementasikan sikap sabar dalam kan afektif. Ini apa? Alat dan bahan tepat, alat dan bahan tepat, alat dan bahan tidak tepat. Apa maksudnya itu? Itu menunjukkan Dari mana ini skornya, Pak. diambil? Memberikan nilai skornya kalau Kok alat dan bahan tepat ini maksudnya ini? Indikatornya apa? alat dan bahan tepat. Ini dari mana ini? Dari RPP apa? RPP seni rupa kayaknya ini ya. Turun temurun ini, Pak. Kalau anak bisa kisi-kisi secara umum aja. Ini kan bukan kisi-kisi lagi kan lembarnya kan. Iya, Pak. Coba kisi-kisi saya lihat. Kisi-kisi saya lihat ke atas. Tidak di sini rasa yang kisi-kisi, Pak. Nilai sikap. Itu. Penilaian diri, lembar separasi. Unjuk kerja praktik apa itu maksudnya? Keterampilan itu. Unjuk Penilaian kerja. diri oke kan. Iya. Unjuk kerja atau praktik. Ya ini. Itu tadi yang bisa. Lembar kerja psikomotorik ini perlu didalami lagi dengan Pak Boya. Iya, Pak. Perlu didalami bagaimana mengukur keterampilan untuk materi-materi agama. Kita tadi diskusi indikator yang Ibu munculkan adalah yang P5 itu ya. Iya kok, Pak. Balik ke atas, Pak. Coba kata P5. Indikator. Nah, ini, Pak. P5. Iya. Berarti mengukur siswa menjalani kewajiban puasa itu bagaimana mengukurnya? Kalau sikap ada kan, kalau pengen C5 kan pilihan ganda kan. Iya. Siswa dapat menguraikan indikatornya ini. Siswa dapat menyimpulkan indikatornya ini. Tapi kalau siswa menjalankan kewajiban, yang P4 ada? P4, Pak. Di KKO-nya ada? P4. Tunggu ya, Pak. P4. Di KKO-nya? Merumuskannya, Pak. Merangkaikan, menggabungkan. P maksudnya psikomotorik. Itu enggak? Ini P, Pak. P4. Kalau A4 tadi apa, Pak? A4 melengkapi, bisa juga, Pak, melengkapi. A4 afektif. Iya. Afektif melengkapi. C enggak? Oke, coba dicek lagi ya, Bu ya. Dicek lagi ya. Nah, ini taruhlah salah satu keterampilan psikomotor yang kita harapkan dari materi puasa itulah siswa menjalankan kewajiban puasa sebagai implementasi. Artinya siswa terampil berpuasa, kan? Iya, Pak. Ahli puasa dia kan? Kan ahli sedekah aja, ahli puasa boleh lah kan? Ahli ibadah bisa juga, ahli ibadah Pak. juga kan, ahli ibadah dia. Iya. Selain itu apa kira-kira materi agama yang lain yang menunjukkan aspek psikomotorik? Misalnya begini, Pak, dia ahli terampil dalam berpidato, misalkan, Pak. Bisa terampil berpidato, nanti skill yang diharapkan apa? Skill. Tentang ini materinya.
dia bisa menjelaskan tentang materi proposal bulan Ramadan. Dia akan tetap menjadi ahli itu. Apalagi 2 itu cukup ya. Nah, PR bagi Ibu nanti untuk mengembangkan dari aspek ini ya, Psikomotorik, Pak. psikomotorik, indikatornya, kisi-kisi Iya, soalnya, dengan bagaimana mengukurnya, iya, bagaimana iya. membuat lembar kerja penilaian keterampilan ya. Iya, Nah, bagaimana mengukurnya supaya misalnya kalau kita buat satu keterampilan itu siswa mampu menjelaskan tentang materi puasa, iya, iya. kan skill itu. Iya. Bagaimana mengukurnya? Itu Ibu ya. Iya, Pak. Oke, Bu Nur Hafizah, Iya, Pak. cukup ya. Iya. Terima kasih ya, Pak.